Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, peserta diklat online satu guru, satu aplikasi Android. Jadi melanjutkan di video sebelumnya tentang materi yang pertama. Sudah saya jelaskan mengenai dasar-dasar, mengenai tahapan-tahapan bagaimana cara kita untuk bisa membuat sebuah aplikasi Android. Dan itu adalah sebuah pengetahuan dasar yang setidak-tidaknya harus kita pahami, ya kan, sebelum kita membuat sebuah aplikasi. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa tahapan pertama yang harus kita lakukan sebelum kita membangun sebuah aplikasi adalah kita harus bisa untuk membuat sebuah konsep, ya kan? Kita harus mampu untuk membuat sebuah konsep mengenai bentuk aplikasi apa yang kemudian akan kita buat. Jadi salah satu cara yang paling praktis itu adalah dengan kita memperhatikan semua aplikasi-aplikasi yang kemudian terinstal di smartphone kita. Kita perhatikan mengenai bentuknya, ya kan, layoutnya, warnanya, menunya dan lain sebagainya. Lalu kemudian setelah kita memperhatikan, setidak-tidaknya kita akan mendapatkan sebuah gambaran, ya kan, mengenai bentuk, ya kan. Itu dulu. Ya. Jadi ketika kita sudah dapat gambaran kasar mengenai bentuk, maka kita akan perlahan-lahan akan memiliki arah seperti apa aplikasi yang kita buat nanti. Dan juga saya jelaskan kemarin bagaimana cara kita bisa membuat konsep. Konsep itu apa sih? Jadi sebelum kita membuat aplikasi, kita harus punya sebuah gambar dasar, bentuk dasar yang bisa kita buat dengan tulisan tangan, kita coret di atas kertas, ya kan? Atau kemarin saya rekomendasikan juga untuk menggunakan software desain grafis, ya kan, seperti CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, dan lain sebagainya. Ataupun kita cukup manfaatkan aplikasi Paint, ya kan? Aplikasi Paint yang sangat sederhana sekali. Nggak mesti bagus, ya kan, yang pasti kita tergambarkan mengenai bentuk dasar mengenai aplikasi kita nanti. Saya sudah membuat sebuah konsep dasar mengenai aplikasi sederhana yang akan kita buat nanti. Ini sebagai contoh, nggak mesti bagus ya. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan secara teliti, fungsi dari aplikasi Android itu sangat sederhana. Jadi ketika kita menekan sebuah tombol, maka tombol itu akan otomatis membuka sebuah halaman baru, ya kan? Demikian juga ketika kita menekan tombol selanjutnya, maka akan terbuka juga halaman yang baru, ya kan? Dan demikian seterusnya, ya kan? Sesederhana itu. Ya, jadi ini adalah sebuah konsep dasar mengenai aplikasi sederhana yang akan kita buat nanti, ya kan? Dimana kemudian saya membuat tampilan awal, ya kan? Dimana diawali dengan sebuah logo, ya kan. Lalu kemudian kita memberikan satu tombol, ya kan. Kita jangan membuat aplikasi yang kompleks dulu, kan, sederhana, minimal kita tahu mengenai dasar-dasar cara untuk membuat sebuah aplikasi. Jadi di sini ada sebuah tampilan, ini layar smartphone kita. Lalu kemudian ada sebuah logo, lalu kemudian ada satu tombol yang ketika kita klik, maka dia akan membuka sebuah layar baru, kan? Nah, dan ternyata di layar baru ini ada 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tombol yang kemudian kita buat, ya kan? Masing-masing dari tombol ini punya fungsinya sendiri-sendiri, ya, punya fungsi sendiri-sendiri. Jadi ketika di sini ada 7 tombol, maka otomatis pasti kita akan membuat 7 halaman baru, ya. Ini saya buat cuma satu sebagai contoh, kan? Karena tombol yang merah ini akan membuka halaman berwarna merah nanti, yang hijau juga akan membuka halaman berwarna hijau, kan? Itu pengkodean untuk warnanya nanti biar kita mudah untuk membedakan, ya kan, antara satu halaman dengan tombol yang lain, ya kan? Jadi ini sederhana, ya kan? Ini saya pikir nggak terlalu rumit untuk bisa dimengerti oleh bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan, tentang konsep dasar pembuatan sebuah aplikasi Android. Oke, ini adalah tentang konsep. Nah, selanjutnya kita akan lanjut bagaimana caranya kita mulai untuk membuat sebuah aplikasi.
Ya, aplikasi sederhana. Ini kan baru gambar, nanti kita akan realisasikan. Jadi kan tahapan pertama kita buat konsep, yang kedua kita realisasikan bentuk ini menjadi sebuah program, ya kan. Walaupun sifatnya hanya tampilan awal ataupun user interface. Nah, tetap. Silakan kita buka browser kita. Boleh apapun, Mozilla Firefox boleh, Google Chrome boleh. Lalu kemudian kita masuk ke website yang bernama kodular.io. Ya, saya ulangi, kodular.io. Ya, kodular.io. Oke. Lalu kemudian ini adalah tampilan awal mengenai program yang akan kita gunakan nanti, ya kan? Sebelum kita mulai, maka kita harus mendaftar terlebih dahulu. Jadi untuk bisa mengakses semua fitur yang ada di program ini, maka kita harus mendaftar dulu, ya kan? Lalu kemudian kita tekan Create Apps, ya di sini, klik satu kali. Lalu kemudian dia akan membuka halaman baru. Nah, di sini akan muncul menu registrasi, ya kan? Mengapa kemarin saya meminta Bapak Ibu untuk menyiapkan akun Gmail? Maka di sini fungsinya. Kita menggunakan akun Gmail kita, walaupun ada banyak alternatif ya. Cuman saya sarankan gunakan saja Gmail agar kita tidak lupa, mudah untuk mengaksesnya. Lalu kemudian kita tekan sign in, ya kan? Tekan. Oke, lalu kita akan diberikan pilihan menggunakan email yang mana, maka saya menggunakan salah satu email saya. Oke. Oke, jadi ini adalah tampilan menu awal dari Kodular. Dan di bawah ini kita lihat ada beberapa project pembuatan aplikasi yang sudah pernah saya buat. Dan di atasnya ada beberapa menu yang kemudian akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat sebuah project baru. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana caranya kita untuk membuat sebuah project baru dari aplikasi kita. Jadi pertama-tama kita pilih Create Project, ya. Jadi menu yang paling kiri ada tulisan Create Project, lalu kemudian kita klik satu kali. Lalu kemudian kita beri nama, dan nama ini harus tanpa menggunakan spasi, jadi disambung. Misal nama aplikasi yang akan kita buat adalah materi 1. Oke, ini nama bebas dengan nama apa saja. Saya beri nama materi 1, dan ini tidak boleh diberikan spasi. Lalu kita tekan next. Nah, maka kemudian akan muncul tampilan pilihan pengaturan tentang aplikasi yang akan kita buat nanti. Ya, untuk sementara ini kita biarkan default saja. Ada pilihan warna, lalu kemudian ada versi OS yang kemudian bisa kita buat untuk aplikasi kita nanti. Tapi kita biarkan default saja. Lalu kemudian kita tekan finish. Oke. Nah, sekarang kita sudah sampai di menu utama untuk project pembuatan aplikasi kita. Nah, jadi ini adalah seperti tampilan smartphone, ya kan? Maka kemudian inilah yang akan menjadi lembar kerja kita nanti. Ya, ini adalah tampilan layar yang akan mewakili dari bentuk aplikasi kita nanti. Saya jelaskan satu persatu. Jadi kita lihat di sebelah kiri ada bermacam-macam menu. Di sini disebut palet, ya, palet menu palet. Yang mana kemudian di dalam palet ini kita akan mendapatkan ada banyak sekali fitur-fitur yang kemudian sangat lengkap. Ya kan? Maka fitur-fiturnya kemudian yang akan kita gunakan untuk membangun sebuah aplikasi. Ya. Jadi ini sangat lengkap.
ya pengaturannya sangat detail sekali. Lalu kemudian kita melihat di bagian ke tengah ada tulisan screen 1. Nah, di sini adalah tempat di mana kemudian fitur-fitur dari palet ini yang kita gunakan. Jadi ketika kita menggunakan salah satu menu di palet ini, maka dia akan muncul di fitur di tengah-tengah ini. Ya, ini kosong karena memang tidak ada fitur yang kita gunakan sama sekali. Lalu kemudian di sudut paling kanan, di sisi paling kanan kita akan mengetahui ada semacam kumpulan properti detail dari macam-macam fitur yang kita gunakan. Ya, jadi ini adalah penjelasan detail pengaturan tentang properti fitur-fitur yang kita gunakan. Maka saya akan jelaskan satu persatu, perlahan-lahan ya Bapak Ibu. Untuk menu palet, kita akan mempelajari. Saya berikan gambaran secara umum saja. Nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri. Karena di sini dijelaskan juga selain ada menu, di sini juga dijelaskan ada beberapa keterangan ya. Memang dalam bahasa Inggris, tetapi sedikit banyak kita bisa memahami. Nah, kita kenal ada menu pertama itu adalah user interface. User interface ini adalah bagaimana kita membangun sebuah tampilan ya kan dari aplikasi kita. Maka kalau kita klik user interface, maka akan muncul beberapa opsi yang banyak ya kan. Seperti ada yang paling atas ini button. Button ini adalah tombol ya. Tombol-tombol yang kita gunakan untuk sebuah aplikasi. Checkbox ya kan untuk fitur checklist ya. Lalu kemudian ada image. Image ini adalah bagaimana kita untuk membuat sebuah gambar, logo, background, dan lain sebagainya. Label ini untuk membuat sebuah judul, tulisan. Lalu kemudian ada text box. Ya, text box ini bisa kita manfaatkan untuk membuat aplikasi login. Ya, jadi ada semacam teks, lalu kemudian ada kotak putih ya kan yang bisa kita isi ataupun password. Ya. Dan uniknya kita tidak diharuskan untuk menguasai semua menu ini untuk membuat sebuah aplikasi. Ya. Bahkan ada beberapa fitur yang kemudian sangat jarang sekali saya sentuh karena tidak semuanya harus kita gunakan. Ya kan. Lalu setelah user interface kita akan mengetahui ada menu yang kedua itu adalah layout. Nah, layout ini maksudnya adalah fitur yang kemudian berfungsi untuk mengatur besar kecil tampilan di layar smartphone kita. Atau kita bisa mengatur banyaknya jumlah objek yang terdapat di layar smartphone kita ataupun di dalam aplikasi kita nanti. Maka saya tunjukkan di layout ada submenu lagi 4, general. Nah, ini ada menu-menu lain ya, cut view ya kan. Ini adalah untuk tombol-tombol yang bisa kita gunakan ya kan untuk menu-menu kita nanti. Space untuk pengaturan jarak, horizontal arrangement ini adalah bagaimana kita untuk membuat sebuah objek. Ketika kita memasukkan objek di dalam horizontal arrangement ini, maka dia akan menyusun secara horizontal ya. Kebalikan dengan vertikal, ketika kita membangun sebuah objek di dalam vertical arrangement, maka dia akan membangun secara vertikal ya. Nanti akan kita contohkan detailnya. Dan space ini adalah bagaimana kita membuat jarak di antara menu yang satu dengan menu yang lain. Ya, kita explore dulu ya, Bapak Ibu. Lalu kemudian ada list ya. List ini kita untuk menampilkan objek data yang berhubungan dengan daftar ya. Ya, daftar barang ya kan, nama-nama personal, SDM dan sebagainya bisa menggunakan fitur ini. View ya. Kalau view ini adalah bagaimana kita membangun sebuah fitur ya kan di aplikasi kita. Misal untuk tampilan slideshow ya, bisa kita gunakan view flipper ya kan, galeri ya kan dan lain sebagainya. Kan navigasi demikian juga ya kan, kita bisa mengatur ya kalau kita ingin membuat menu ya kan yang bukan tersusun sejajar di dalam screen kita, tetapi kita ingin membuat side menu layout, artinya ketika kita geser ya kan, maka dia akan muncul tambahan menu ya dari sudut kiri ataupun dari sebelah kanan. Ya, kita menggunakan side menu layout. Kita masuk ke fitur media. Nah, ini ada banyak ya, ada beberapa yang bisa kita gunakan. Ada QR code ya kan, sound ya kan, aplikasi yang berhubungan dengan
kamera, ya kan, audio, ya kan. Lalu ke drawing, nah kita kalau familiar ya kan dengan gambar-gambar animasi, kita bisa menggunakan Canvas ataupun dengan Lottie. Ya, Lottie ini seperti gambar GIF, ya, berekstensi GIF yang bisa bergerak. Kita bisa menggunakan Lottie dan ini ekstensinya sudah JSON, jadi sudah sangat ringan sekali. Lalu Maps. Nah, ini Maps ini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Marker, ya, polygon, ya kan, circle. Lalu di sensor kita bisa untuk membuat aplikasi barcode, ya kan, gravity sensor, ya kan, light sensor, ya kan, temperature sensor. Di menu sosial kita bisa menambahkan phone call, ya kan, email, kontak, sharing, ya, sosial media dan sebagainya. Di storage, ya, ini adalah kita penggunaan untuk database, ya, database dari aplikasi kita, ya kan, kita bisa manfaatkan TinyDB. Lalu utility ada untuk audio, lalu kemudian screenshot, ya, wallpaper, ya, dekorasi, dinamik. Ya, dinamik button ini adalah tombol-tombol yang kita gunakan itu sangat dinamis, ya, bisa bergerak melayang, ya kan. Textbox ini bisa bergerak, dinamiknya textbox bisa seperti running text, ya. Connectivity, ya kan, aplikasi yang berhubungan dengan Bluetooth, kan download, ya kan, website, wifi. Lalu selanjutnya untuk Google Maps, kan, YouTube Player, dan monetization ini adalah kita untuk membuat iklan, ya. Jadi bisa menambahkan fitur iklan, ya kan, kalaupun kita ingin serius mengelola dengan memanfaatkan AdMob, ya, iklan, ya, bisa kita manfaatkan fitur monet, ya. Dan ini kurang lebih fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan sangat banyak sekali kalau kita mau mengeksplor, ya kan, proyek-proyek aplikasi yang bisa kita buat, dan kita mulai mendapatkan bayangan apa yang bisa kita buat dengan program ini. Lalu sekarang kita akan memulai sebuah proyek, ya. Jadi kemarin kita sudah membuat sebuah konsep, ya. Kita akan langsung praktek. Kemarin kita sudah membuat sebuah konsep aplikasi sederhana yang akan kita buat, ya kan, kita kembali ke konsep awal. Nah, ini adalah konsep yang sudah kita buat kemarin. Maka bagaimana cara kita membangun sebuah aplikasi ini? Maka pertama-tama kita harus memperhatikan, maka kita harus membuat sebuah, ada logo dan di bawahnya ada satu button ataupun tombol. Maka kita buat. Jadi pertama-tama, jadi yang pertama kali tampil di layar Bapak Ibu ini adalah namanya screen 1, ya, ditandai dengan tulisan di atas bernama screen 1. Artinya adalah screen 1 ini adalah screen yang pertama kali muncul saat aplikasi kita pertama kali dibuka. Jadi ketika screen 1 ini muncul, maka kita tidak boleh membiarkan menu bar di atas ini ada muncul, ya, karena konsep kita hanya memunculkan logo, ya kan, tanpa menu bar di atasnya dengan satu tombol. Jadi kita hilangkan. Caranya adalah kita klik satu kali di screen 1 di sini, satu, lalu kemudian kita uncheck list option menu untuk menghilangkan titik 3 ini. Lalu kemudian status bar untuk yang di bagian atas tadi. Lalu yang terakhir kita hilangkan tapi biru ini dengan title visible. Kita uncheck. Nah, jadi putih bersih, ya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah logo, ya. Bagaimana kita membuat sebuah logo? Jadi ada beberapa alternatif yang bisa kita gunakan. Pertama, kita akan menggunakan alternatif yang paling sederhana. Kita membuat tampilan background latar belakang putih ini kita ganti warnanya menjadi warna biru. Maka kita klik satu kali di screen 1, lalu kita pilih background color, ya, di bagian ini. Kita klik satu kali, lalu akan muncul pilihan palet warna. Kita pilih saja misal warna biru, ya.
klik satu kali di biru, kemudian kita klik set. Nah, maka tampilan layarnya akan berubah warna sesuai dengan warna yang kita pilih tadi. Lalu kita akan membuat sebuah logo. Pertama caranya adalah kita akan membuat logo sederhana dahulu berupa tulisan. Ya, berupa tulisan. Jadi kita atur terlebih dahulu, karena logo itu akan berada di tengah-tengah, maka kita atur seluruhan layar ini pengaturannya ada di tengah. Caranya adalah kita klik screen satu kali, lalu kita atur di bagian align horizontal, ini kita klik satu kali, kemudian kita pilih center. Lalu di bagian align vertikal ini kita pilih juga center. Oke, ya. Lalu kemudian kita akan memasukkan sebuah fitur, ya, palet, ya, di sebelah kiri ini menu. Karena logo ini adalah berupa teks, maka kita masukkan teks, ya, berupa label. Kita klik kiri, geser, tahan, lepaskan. Oke, maka dia akan otomatis berada di tengah karena kita sudah atur tengah tadi. Maka sekarang kita akan atur bagian teks ini, ya kan? Kita akan perbesar fontnya sebesar 25. Misal kita ketik ya di bagian ini font size. Oke. Kalau kurang besar kita besarkan lagi 30 ya. Oke. Lalu cara kita mengatur teks ini, kita klik satu kali di sini boleh, di sini pun boleh. Nah, ini kan muncul ya, label kita sudah kita gunakan, maka fiturnya akan muncul di tengah-tengah ini. Kita klik satu kali, lalu kita buat fontnya menjadi bold ataupun tebal. Maka kita pilih ini font bold. Oke. Menjadi tidak rata, maka kita atur di bagian width lebar ini, kita pilih paling kanan, fill parent. Jadi fill parent itu adalah kita membuat semuanya menjadi objek menjadi penuh. Kalau kita pilih width fill parent, maka dia akan penuh secara horizontal. Kalau kita pilih fill parent secara height, ya kan, maka dia akan penuh secara vertikal. Nah, dia akan penuh ya layarnya segini, ya. Maka kita cukup pilih yang ini saja. Lalu kita pilih bagian text alignment-nya center biar tulisannya ke tengah. Oke. Jadi, nah sekarang kita ubah warna hitam ini menjadi warna putih. Ya, biar dia jelas dengan latar belakangnya yang gelap, maka tulisannya harus kontras terang ya. Kita ubah warna hitam ini menjadi warna putih. Oke, ini beda ya. Ini non ini artinya transparan, ini adalah putih. Ini berbeda. Oke, set. Lalu kita ganti teks di dalamnya dengan memilih di bagian teks. Nah, bagian teks ini adalah untuk kita mengganti teks tulisan yang ada di label ini. Maka kita blok seluruhnya, kita hapus. Lalu kita beri apa logo yang akan kita buat, misal ensiklopedia. Ya. Ensiklopedia. Ensiklopedia. Oke. Ya. Ini sudah jadi ya untuk logo sederhana untuk tampilan awal dari aplikasi kita berupa bentuk tulisan. Nah, sekarang kita akan kembali konsep, maka kita akan menambahkan sebuah tombol. Ya, logo sudah jadi, maka kita akan membuat sebuah tombol. Bagaimana caranya? Jadi kita kembali ke menu user interface, kita akan melihat ada palet yang pertama button ya ataupun tombol. Ya, jadi kita gunakan menu ini, kita klik kiri, geser, tahan, lepaskan. Oke. Jadi kita sudah menggunakan dua palet ya, dua fitur ya. Pertama fitur tulisan, yang kedua fitur tombol ataupun button. Ya kan? Nah sekarang kita akan membuat pengaturan ya, pengaturan di tombol ini. Jadi aplikasi yang akan kita buat ini adalah aplikasi sederhana ya kan, seperti e-book ya, buku elektronik, buku sejarah tentang nama-nama 7 presiden di Indonesia. Nah, jadi kita akan membuat sebuah cover ya kan, buku ya kan, kemudian kita klik satu tombol ya kan, maka kemudian akan membuka halaman baru menjelaskan tentang nama-nama 7 presiden di Indonesia. Maka kita atur di bagian tombol ini ya. Kita ubah warnanya ya. Backgroundnya jangan abu-abu, kita ganti jadi hitam di bagian atasnya, background color. Kita ganti hitam biar kontras warnanya ya Bapak Ibu. Set. Teksnya biarkan putih, tapi teksnya kita ganti tulisan baca. Baca, fontnya kita buat tebal.
Oke, kita besarkan misal 16. Ketik 16. Oke, width-nya kita buat lebar. Nah, untuk membuat pengaturan ini ada dua opsi, ya. Jadi pertama kita bisa menggunakan satuan piksel, ya kan, atau kita bisa menggunakan satuan persen, ya. Kalau piksel, maka dia akan sesuai dengan ukuran fix. Ya. Misal kita buat ukurannya 100 piksel. 100 piksel. Kodenya apa? Piksel itu px. Kita ketik px, ya. Kita tekan enter, nah maka dia akan seukuran 100 piksel ya, sebesar ini. Kan. Tetapi kalau kita ingin membuat ukurannya persentase, ya, maka ketika kita buat ukuran 100%, maka dia akan sepenuh tampilan horizontal ini. Ya. Kalau 50%, maka dia akan separuh dari lebar horizontal ini. Maka kita coba misal 100%, 100%, maka dia akan sepenuh. Dia akan penuh, ya. Tapi kita tidak perlu tombolnya selebar ini, ya kan, kita buat saja 100 piksel tadi. Piksel, oke. Nah, sekarang kita perlebar, ini terlalu kecil tombolnya, kita buat height-nya menjadi 40 piksel misal. Oke. Terlalu lebar, kita hanya buat 30 piksel. Oke, tombol baca sudah jadi. Sekarang kita membuat tombol ini biar tidak lancip di sisinya. Maka kita pilih di bagian klik tombolnya satu kali. Lalu kemudian kita pilih shape. Nah, di bagian shape ini untuk mengatur, maka kita pilih rounded. Rounded ini untuk membuat sudut-sudutnya itu tidak tajam, tetapi melengkung. Oke, ya sudah jadi. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk membuat jarak antara tulisan logo teks ini, label, dengan button. Ya, maka kita menggunakan fitur layout. Nah, layout, kita pilih general, dan kita pilih space. Ya, kita pilih, klik kiri, geser, tahan. Kita ada indikator warna biru ini, Bapak Ibu ya. Kita pastikan di tengah-tengah, lepaskan. Oke. Ini ada fitur space, ya ini tidak akan muncul ya nanti pada saat pengujian aplikasi. Ini fungsinya adalah untuk membuat jarak, ya kan, antara satu fitur dengan fitur yang lain, ya kan. Dan ini bisa kita atur jarak antara logo kita dengan tombol ini. Caranya klik satu kali di sini, lalu kemudian kita atur ketinggian, misal 100 piksel, ya, 100 px, enter. Oke. Kalau kurang besar, kita bisa buat 200 px. Oke. Karena tadi kita atur screen-nya ke center, jadi sebisa mungkin semua menu di sini akan mempertahankan dirinya berada di tengah, ya, walaupun dia berusaha untuk dipisahkan dengan space sekalipun. Ya, dia mempertahankan tetap berada di tengah. Nah, ini contoh, misal kita ingin membuat sebuah tampilan awal di aplikasi kita dengan menggunakan tampilan logo sederhana. Nah, bagaimana caranya jika kita ingin membuat logo itu berupa gambar, ya, bukan sebuah tulisan. Oke, kita akan coba. Pertama kita hapus dulu ya, kita hilangkan objek ini, tulisan ini, dengan cara klik satu kali di label. Ya, di sini boleh, di sini pun juga boleh. Lalu kita pilih delete, ya, seperti lambang sampah ini, kotak sampah ini, kita klik satu kali, klik kiri satu kali, lalu pilih delete. Oke, maka dia akan hilang. Nah, sekarang kita akan mengubah logonya ini dengan gambar, ya kan, ataupun logo, ya kan. Maka kita akan menggunakan fitur user interface dan kita pilih image, ya. Oke, kita klik kiri, geser, tahan, lepaskan, ya. Nah, maka akan otomatis muncul ya, defaultnya, ya kan, seperti icon gambar, ya kan. Tetapi ini belum muncul, ya kan, gambar logo yang akan kita gunakan nanti. Caranya adalah kita klik satu kali di sini ya untuk memunculkan ini sebuah logo. Kita klik satu kali di sini boleh, di sini pun boleh. Lalu kemudian kita upload, ya kan, file logo kita. Ya kan, caranya adalah setelah kita klik, kita pilih di bagian picture, ya kan. Maka kita pilih simbol upload file seperti awan ini ya. Klik satu kali, lalu kemudian akan muncul asset manager ya. Disinilah semua file-file yang
kita gunakan logo, gambar, dan sebagainya. Lalu kita pilih upload aset. Oke. Lalu kemudian kita coba cari logo ya. Logo yang bisa kita gunakan. Misal ini. Nah, mengapa kemarin saya minta logo berukuran PNG? PNG itu adalah ini ya. Dia tidak ada latar belakang di belakang gambar kita, maka kita pilih saja contoh sebagai logo. Random ya, kita gunakan ini ya, telur ini. Oke, maka dia akan ketika file berhasil diupload, maka dia akan muncul di sini. Ya. Kalau kita klik satu kali, maka dia akan muncul tampilan di sini. Nah, gambar PNG dia tidak ada gambar tepi putih di pinggirnya, jadi dia bersih. Ya, ini pilihannya ya. Kalau kita ingin menghapus, pilih ini. Sekarang kita close saja, karena ini sudah artinya kalau sudah muncul di sini, gambar sudah berhasil diupload. Kita close saja. Nah, sekarang bagaimana cara untuk memunculkan logo tadi? Maka kita klik satu kali ya, pastikan di menu image. Lalu kita pilih di bagian none ini, ya, kita klik satu kali menu drop down ini, maka akan muncul aset yang sudah kita upload tadi, ya, bernama logo.png. Kita pilih. Oke, maka logo ini akan muncul ya kan, tetapi dengan ukuran sesuai dengan ukuran gambar aslinya. Ya. Bagaimana cara kita mengaturnya agar dia menjadi rapi? Maka kita atur di bagian menu height dan juga menu width. Ya kan? Kita atur ukurannya adalah 150 piksel dikali 150 piksel. Jadi height-nya 150 piksel, 150 px, width-nya juga kita atur 150 px. Enter. Oke. Jadi sudah jadi ya. Kalau kita ingin membuat sebuah logo ya, nah ini gambar PNG tidak ada gambar tepi putih ya di pinggir-pinggirnya, dia bersih ya. Ini kalau kita ingin membuat logo berupa gambar ya kan, menggunakan image ya kan. Nah, sekarang bagaimana caranya jika kita ingin membuat sebuah cover ya. Jadi kita ingin membuat keseluruhan background dari gambar ini adalah sebuah buku ya. Jadi oke, sekarang kita hapus bagian gambar ini, logo ini kita hapus, pilih satu kali klik di sini atau di sini boleh, pilih kotak sampah, delete, oke. Space juga kita hilangkan, oke. Sekarang kita akan merubah background ini menjadi sebuah buku ya, karena buku yang kita buat itulah buku tentang sejarah 7 presiden Indonesia. Saya sudah mengupload contoh covernya yang bisa dimanfaatkan sebagai aplikasi sederhana kita. Maka caranya adalah kita klik satu kali di screen satu, ya. Maka kita cari di bagian background image, ya. Ini background image, ya. Background image. Maka kita upload ulang, ya. Aset, ya kan, file cover kita. Caranya adalah klik upload aset satu kali, lalu kemudian kita masuk ke oke, ini cover ya. Sudah saya siapkan cover bukunya. Oke. Nah, jadi ketika berhasil dia akan muncul di sini. Ini adalah cover buku yang akan kita gunakan nanti. Sekarang kita close saja. Nah, sekarang kita pilih lagi di background image tadi, ya kan, di drop down-nya akan muncul. Nah, tadi kan satu, sekarang ada dua. Yang tadi hanya logo, sekarang ada bagian cover. Kita klik. Oke. Jadi, sudah muncul ya background buku kita, ya. Tetapi di sini kita melihat tombol menu baca ini ada di tengah, ya kan. Bagaimana caranya kita membuatnya ke bawah? Maka kita atur di bagian screen 1 seperti di awal tadi, ya kan. Di bagian align vertikal ini kita jangan atur center, tetapi kita atur menjadi bottom. Ya. Kalau top dia akan ke atas, kalau bottom dia akan ke bawah. Oke. Jadi tombolnya sudah pindah ke bawah, tetapi ini masih belum rapi, ya kan. Masih belum rapi, kita atur, ya kan. Caranya adalah biar dia berada tengah-tengah, kita buat space. Kita pilih layout. Lalu kemudian kita pilih general, kita pilih space, ya kan, di bawahnya biar tombolnya menjadi naik ke atas. Ya, perhatikan ada indikatornya Pak Ibu ya, kita buat di bawah. Oke.
terlalu besar ketinggian, maka kita turunkan hanya 10 piksel saja. Kita atur coba 10 piksel. Masih terlalu besar, 5 piksel. Terlalu besar, kita buat 2. Oke, cukup. Ya. Jadi kita sudah jadi ya halaman cover e-book kita tentang Spirit 7 Presiden Republik Indonesia. Nah, sekarang tampilan awal kita sudah jadi ya. Jadi tampilan menu awal dari aplikasi kita sudah jadi. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk membuat menu selanjutnya? Jadi kita kembali kepada konsep ya. Nah, jadi ketika menu awal sudah jadi, maka kita harus membuat ini adalah screen 1, maka kita akan membuat screen selanjutnya, itu adalah screen 2, ya kan, yang mana di dalamnya ada tombol-tombol yang lain. Caranya adalah, di sini kita lihat ada tulisan screen 1, ya, yang mendefinisikan bahwa layar yang kita buka ini adalah screen 1. Nah, sekarang kita akan menambah screen baru, ya kan. Screen baru itu adalah bernama screen 2, ya kan. Bagaimana cara menambah screen 2? Kita klik satu kali add screen. Klik satu kali, maka akan muncul menu ya, pop-up, dan kita biarkan saja namanya screen 2 biar kita gampang untuk membedakan nanti antara beberapa screen. Kita langsung klik create saja. Nah, maka otomatis kita akan muncul tampilan mirip seperti menu di awal tadi ya. Ada menu bar di atasnya, kemudian layar putih, ya kan. Kita hilangkan lagi, ya kan, menu bar di atas ini, ya, biar kita tampilannya lebih rapi nanti. Dengan cara uncheck list lagi, pastikan kita klik screen 2-nya, lalu kemudian bagian show status bar kita hilangkan, bagian ini yang atas kali. Kan ini juga option yang kita hilangkan. Lalu kemudian title visible-nya, keterangan ini kita hilangkan, jadi bersih, putih. Nah, sekarang kita kembali ke konsep. Di sini untuk screen 2 kita melihat ada kurang lebih 7 tombol ya. 7 tombol yang kemudian dari 7 tombol ini mewakili ya kan masing-masing 7 layar. Jadi masing-masing tombol ini akan membuka 7 layar yang lainnya. Ya, maka kita akan membuat ya tombol menu ini seperti apa caranya. Kita atur ya karena tombol-tombol itu ukurannya rata tengah ya. Rapi berada di tengah ya kan, kiri kanannya sama, atas bawah juga sama, maka kita atur di bagian screen 2 di bagian align horizontal dan vertikalnya kita buat center. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang kita akan menambahkan 7 buah tombol ya kan. Jadi caranya adalah kita masuk ke menu user interface, kita pilih button. Kita boleh menambahkan sebanyak 7 buah tombol ya kan. Tetapi saya akan mengajarkan cara yang paling ringkas adalah kita buat dulu project satu tombol satu, kita jadikan teksnya, warnanya, ukurannya, ya kan. Lalu kemudian nanti akan kita duplikat, ya, jadi akan lebih cepat. Kita kerjakan dulu project satu tombol ini, ya kan. Nanti akan kita kopikan. Maka kita atur, ya kan, lebar tepi ini selebar 80%. Ya, jadi kita buat panjang, ini width-nya 80%. Jadi dia tidak penuh, kita buat 80%. Enter, oke. Lalu height-nya akan kita perbesar dengan ukuran 50 piksel. Oke, ini ukuran ini bisa dikira-kira ya, bisa bereksperimen mana yang sesuai, mana yang pas dengan selera Bapak Ibu. Oke, ya. Sudah sesuai. Lalu teksnya kita ubah, kita perbesar menjadi ukuran 16 ya. Lalu kemudian fontnya bold. Kalau kurang besar, kita besarkan lagi 20. Oke. Lalu di bagian shape-nya kita ganti rounded saja, biar dia nggak kaku. Nah, sekarang kita sudah jadi satu tombol ini. Nah, sekarang kita akan membuat tombol ke-6 tombol yang lainnya. Ya, caranya adalah kita tinggal klik kanan di bagian ini. Tombol ini, klik kanan, maka akan muncul tulisan duplikat. Maka kita akan menduplikatnya sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Jadi sudah jadi 7 tombol, ya kan?
Dan 7 tombol ini akan mewakili apa 7 screen baru, ya kan, yang akan menjelaskan dari masing-masing tombol ini. Ya. Jadi masing-masing tombol ini bukan tidak ada fungsi, tetapi mewakili dari masing-masing screen baru dari tombol-tombol ini. Nah, sekarang selanjutnya kita harus merename ya, biar nanti pada saat pengaturan fungsi tombol kita akan mudah untuk mengatur fungsi-fungsi dari masing tombol ini. Karena kita tadi menggunakan fungsi duplikat, maka otomatis nama-nama yang di sini berubah menjadi copy, copy ya, sebenarnya kopian kita. Kita ubah saja. Button 1 namanya button 1, button 2 ini kita ganti namanya menjadi button 2 ya. Button 1 copy kita ganti, klik ini ada simbol pensil, klik satu kali, lalu kemudian kita ganti namanya button 2. Yang di sini kita ganti button 3. Ini adalah untuk memudahkan kita nanti ya, untuk pengaturan tombol-tombolnya. Biar nggak terbalik-balik nanti fungsi tombolnya. Button 4. Ini button 5. Ini button 6. Dan ini terakhir button 7. Oke, sekarang sudah jadi ya menu untuk di screen 2 ya kan. Nah, kita diperbolehkan untuk memvariasikan ya. Kalau kita lihat di fitur konsep kita membuat variasi warna-warni ya kan terhadap tombol-tombol kita, boleh dipersilakan. Nah, sekarang kita akan merubah warnanya ini menjadi merah. Ya kan? Caranya adalah kita klik satu kali di tombol, lalu kemudian kita ganti background color-nya menjadi warna merah. Kita set. Kan ini kita ganti warna orange, misal kita random saja nggak apa-apa ya, sesuai warna selera kita. Orange, lalu kemudian ini kita ganti warna hijau. Ini kita ganti warna biru. Ini kita ganti warna ungu. Ini kita ganti warna kuning ya. Lalu yang terakhir kita ganti warna pink. Oke, boleh. Oke. Jadi sudah jadi ya variasi dari warna ya untuk tombol kita. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ya kan. Jadi karena kita bicara soal presiden Indonesia, maka kita akan mengurutkan dari presiden pertama sampai presiden terakhir. Jadi screen 2 kita akan namakan di text button ini. Caranya adalah klik satu kali di sini, lalu kemudian kita ubah ganti namanya dengan Insinyur Soekarno. IR Soekarno. Oke, jadi yang kedua kita ganti namanya Soeharto. Lalu kemudian T Bapak B.J. Habibie. Yang keempat kita ganti Abdurrahman Wahid. Lalu ini Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu selanjutnya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Warna yang kurang jelas ya, kita ganti saja warna biru tua. Oke. Kita kecilkan fontnya menjadi 18 biar muat. Oke. Lalu yang terakhir, Bapak Presiden terakhir kita Pak Jokowi. Joko Widodo. Oke,
Jadi selesai ya untuk menu di screen 2. Ya kan kita sudah membuat tombol-tombol nama-nama presiden 7 presiden di Indonesia ya kan, lengkap dengan warna-warninya. Dan kalau kita merasakan bahwa jarak di antara satu tombol dengan tombol lain terlalu dekat, maka kita boleh menambahkan space di antaranya. Kita pilih general, pilih space, ya kita berikan dulu di atas dan bawah. Oke, lalu kita buat di tengah-tengah. Kalau terlalu besar, kita bisa atur menjadi 5 piksel saja. Oke, ini juga kita buat 5 piksel. 5px. Selanjutnya juga kita buat space lagi. Oke, ini juga 5px. Oke, satu lagi. Oke, sekarang sudah jadi ya. Kita sudah berhasil untuk membuat 2 screen ya, di mana screen satu ini adalah sebuah cover buku yang kemudian ketika kita klik bagian baca ini maka dia akan membuka screen 2 ya. Yang mana screen 2 ini adalah mewakili dari nama presiden di Indonesia. Nah, selanjutnya bagaimana caranya untuk bisa kita mengaktifkan tombol baca ataupun tombol dari masing-masing presiden ini ya kan, dengan masing-masing penjelasan dan deskripsinya sendiri-sendiri. Maka itu akan kita lanjutkan di video kita selanjutnya. Jadi untuk materi kita yang lama ini maka sudah selesai. Kan? Semoga cukup dimengerti. Kan, silakan nanti bereksplor Bapak Ibu dengan menu-menu fitur yang ada. Ya kan, silakan dipercantik dengan warna-warna yang diinginkan. Kalau tidak ingin warna-warni dibuat abu-abu semua biar terkesan sangat sejarahnya kena. Ya, boleh. Ya kan, silakan bereksperimen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.